Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 21 Agustus 2021, peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Rut bab 2 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 11, dan bab 4 ayat 13 sampai dengan 17. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudari terkasih, setiap orang ingin mendapat pengakuan dan diperlakukan secara terhormat oleh orang lain. Namun, pengakuan dan penghormatan tersebut hanya bermakna bila bukan merupakan pujian kosong, melainkan didasarkan pada kinerja dan integritas moral orang yang bersangkutan. Maka, pengakuan dan penghormatan tak perlu dicari-cari, sebab keduanya akan datang dengan sendirinya bila orang bekerja secara tulus, jujur, kreatif, dan profesional. Dalam bacaan pertama, ketulusan, kesetiaan, dan kinerja Rut di negeri baru yang ia tinggali membuat Boas terkesan sehingga ia memperlakukan Rut secara terhormat. Bahkan Boas, orang Yahudi itu, tak segan-segan untuk menebus dan memperistri Rut yang adalah orang asing. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan setiap hari, tentunya kita mengalami dan menghadapi banyak karakter orang. Salah satunya ialah karakter munafik. Karakter munafik ini dapat ditemukan pada orang yang hanya banyak berbicara dan tidak melakukan apa yang mereka katakan. Ciri orang demikian adalah suka mendapat pujian dari orang lain. Orang-orang yang cenderung suka untuk mendapat pujian digolongkan sebagai orang yang tinggi hati. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencari pujian kosong. Mereka rajin beribadah dan beramal hanya agar dikagumi oleh orang banyak, dan mereka senang dipanggil dengan gelar-gelar kehormatan mereka. Apresiasi tanpa didasarkan pada prestasi adalah sanjungan hampa. Mereka lebih mementingkan dekorasi daripada substansi. Mereka berusaha menciptakan impresi dengan ujaran-ujaran indah dan ajaran-ajaran saleh. Menurut Yesus, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tanpa kinerja dan integritas moral, mereka pantas dicela. Tentu sebagai manusia dan karena posisi mereka sebagai pemuka agama, mereka perlu diperlakukan dengan hormat seperlunya. Tak heran Yesus menyarankan agar para murid tetap mendengarkan pemuka seperti itu, walaupun tak perlu meneladan perbuatan mereka. Saudara-saudari terkasih, keselarasan antara hal baik yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan adalah tantangan bagi kita semua. Yesus menginginkan kesesuaian antara praktek dan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita katakan. Yesus tidak ingin prestasi dan prestise. Yesus sendiri yang menunjukkan sikap demikian. Yesus memimpin, menggembalakan, serta menuntun orang melalui pemberian diri yang total dan pelayanan penuh kerendahan hati dan tidak munafik. Yesus mengatakan bahwa
barang siapa yang terbesar harus menjadi pelayan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bacaan pertama menampilkan dua tokoh yang memiliki kerendahan hati, yakni Rut yang dengan rendah hati ingin tinggal dan mendampingi ibu mertuanya, dan Boas dari kaum Elimelek, seorang yang kaya raya. Saudara-saudari terkasih, panggilan Kristiani adalah panggilan untuk saling melayani dan berkorban bagi sesama. Kesediaan diri untuk melayani mesti didasarkan pada cinta yang tulus serta kerendahan hati yang mendalam. Orang lain mestinya menjadi orientasi dari pemberian diri dan pelayanan kita, bukan diri sendiri. Apakah orientasi pelayanan dan pemberian diri kita itu terarah kepada sesama dan Tuhan, ataukah terarah kembali kepada diri sendiri dengan segala keuntungan? Mari kita bersama melihat dan mengoreksi diri kita. Mari bertanya pada diri kita, apakah selama ini saya memakai topeng kemunafikan atau tidak? Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.